Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tugas dari Bapak materi tentang IB. Yang pertama, jelaskan kembali pengertian inseminasi buatan pada ternak. Inseminasi buatan pada ternak adalah proses penanaman sperma atau semen dalam saluran reproduksi ternak betina secara artifisial sehingga betina tersebut bisa bunting atau hamil. Yang soal yang kedua, menjelaskan tujuan pelaksanaan inseminasi buatan. Tujuan yang pertama, pada hewan ternak, inseminasi buatan dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik atau melindungi suatu spesies dari kepunahan. Lalu yang kedua, tujuannya pada manusia. Teknik ini digunakan dalam kasus infertilitas pria, wanita lajang yang ingin punya anak, wanita yang mengalami masalah kehamilan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, menjelaskan manfaat dari inseminasi buatan. Yang ketiga soalnya itu jawaban dari saya. Manfaatnya banyak juga, Pak. Yang pertama, kita melakukan inseminasi buatan pada hewan ternak. Yang pertama, menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan. Dan yang kedua, dapat mengatur jarak kelahiran antara ternak dengan baik. Jadi kalau kita mengawinkan suntik itu pasti kita tahu, Pak, bagaimana. Menurut saya kita akan tahu kapan ternak itu akan melahirkan atau beranak. Yang ketiga, mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina. Yang keempat, dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan memanfaatkan teknologi dan alat yang tepat. Yang kelima, semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian walaupun pejantan telah mati. Jadi walaupun kita mengambil spermanya sudah lama, Pak, menurut saya begitu, Pak. Maksudnya kalau sudah lama pasti tetap bisa digunakan. Yang keenam, menghindari kecelakaan yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar. Kan kebanyakan kan pasti banyak, Pak, yang dari jantan dan betina kecil, jantan pun besar. Itu kan kalau di perkawinan suntik bisa, walaupun ingin mendapatkan bibit yang bagus tapi tidak menyakiti betina, ya kita harus melakukan perkawinan suntik, Pak. Yang ketujuh, menghindari ternak dari penularan penyakit, terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin. Lalu soal yang keempat, menjelaskan aspek untung rugi pelaksanaan inseminasi buatan. Keuntungan dalam melakukan inseminasi buatan, yang pertama, perbaikan mutu genetik. Yang kedua, pencegahan penyakit menular. Yang ketiga, recording lebih akurat. Yang keempat, biaya lebih murah. Yang kelima, mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh pejantan.
Lalu kerugian dalam melakukan IB, yang pertama, bila seleksi pejantan salah maka bisa menyebabkan sifat jelek. Lalu yang kedua, dari kerugian membutuhkan keterampilan yang tinggi dari balai inseminasi buatan penyimpanan selama transport inseminator juga peternakannya, Pak. Yang ketiga, bisa menghilangkan sifat bangsa lokal dalam waktu yang cepat. Ya mungkin itu Pak, menurut saya Pak. Kalau ada salahnya tolong dimaafkan Pak. Untuk waktunya terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak.